Salam sehat, salam cerdas. Kembali kita berjumpa dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita akan mempelajari tentang titrasi asam basa. Ini merupakan materi kelas 11 semester genap. Titrasi merupakan metode analisis kimia secara kuantitatif yang biasa digunakan di laboratorium untuk menentukan konsentrasi suatu reaktan. Analisis titrimetri merupakan satu dari bagian utama kimia analitik dan perhitungannya didasarkan pada hubungan kuantitatif reaksi-reaksi kimia. Menurut Raymond Chang, reaksi kimia yang digunakan sebagai dasar titrasi adalah yang pertama reaksi yang melibatkan asam kuat dan basa kuat, yang kedua reaksi yang melibatkan asam lemah dan basa kuat, yang ketiga reaksi yang melibatkan asam kuat dan basa lemah. Yang harus diperhatikan pada titrasi asam basa adalah yang pertama larutan standar, yaitu larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Yang kedua, indikator yang berfungsi untuk mengetahui titik akhir titrasi. Dan yang ketiga, prosedur untuk menghitung konsentrasi larutan yang ditentukan. Yang berikut, asidi alkalimetri atau titrasi asam basa melibatkan asam maupun basa sebagai titrat dan titran atau titer. Titran atau titer adalah larutan standar, yaitu larutan yang diketahui konsentrasinya dan ditempatkan dalam buret. Titrat adalah larutan yang akan ditentukan konsentrasinya, biasanya ditempatkan dalam labu Erlenmeyer. Perhatikan gambar berikut. Ya, ada buret, kemudian ada larutan yang berada dalam buret yang kita sebut dengan titer atau titran. Kemudian yang berikut ada Erlenmeyer. Di dalamnya ada larutan yang kita sebut dengan titrat atau analit. Yang berikut gambar kedua dan ketiga itu merupakan gambar yang menunjukkan cara menempatkan buret pada statif dan penempatan labu Erlenmeyer di bawah buret. Yang berikut, reaksi yang terjadi pada titrasi asam basa adalah reaksi penetralan, sehingga titrasi asam basa juga sering disebut sebagai titrasi netralisasi. Kita perhatikan persamaan reaksinya, H+ ditambah OH- menghasilkan H2O. Dalam titrasi asam basa, kita menambahkan larutan standar atau yang disebut dengan titer atau titran ke dalam larutan yang berada dalam labu Erlenmeyer yang kita sebut dengan titrat atau analit yang telah ditetesi dengan 2-3 tetes larutan indikator yang sesuai. Kita juga bisa menentukan perubahan pH menggunakan pH meter. Penambahan larutan standar dilakukan sedikit demi sedikit sampai mencapai titik ekivalen atau titik stoikiometri. Titik ekivalen atau titik stoikiometri adalah titik di mana larutan asam dan basa tepat habis bereaksi. Titik ekivalen ditentukan dengan menggunakan suatu indikator yang berubah warna di sekitar titik tersebut. Titik di mana terjadi perubahan warna permanen disebut titik akhir titrasi. Itu artinya titrasi bisa dihentikan. Selanjutnya pada titrasi asam basa terbagi atas dua, yaitu yang pertama titrasi asidimetri. Titrasi asidimetri merupakan metode untuk pengukuran kadar kebasahan suatu larutan basa dengan menggunakan larutan asam sebagai standar. Standar asam yang sering digunakan adalah larutan HCl dan H2SO4, ya, jadi asam klorida dan asam sulfat. Yang kedua, titrasi alkalimetri. Titrasi alkalimetri merupakan suatu teknik analisis untuk mengetahui kadar keasaman suatu larutan dengan menggunakan larutan standar basa. Nah, standar basa yang biasa digunakan adalah larutan natrium hidroksida atau NaOH, kalium hidroksida atau KOH, dan barium hidroksida atau BaOH 2 kali. Yang berikut kita lihat ilustrasi cara melakukan titrasi asam basa dengan baik. Yang pertama kita lihat penempatan buret pada statif, ya, bersama labu Erlenmeyer-nya. Kemudian pada gambar yang kedua kita memindahkan larutan standar ke dalam buret. Ya. Perhatikan cara memindahkan larutan standar atau titer pada buret.
Yang ketiga, mengamati volume larutan pada buret. Jadi untuk mengamati ketepatan volume pada buret, perhatikan mata harus berada tepat di hadapan buret ya. Dan yang kita perhatikan adalah cekungannya, bukan tepi atasnya, tapi cekungannya yang menentukan berapa volume dari larutan yang berada pada buret. Kemudian yang berikut memindahkan titrat pada Erlenmeyer. Setelah kita memindahkan titrat pada Erlenmeyer, kemudian kita tetesi dengan beberapa tetes indikator yang sesuai. Yang berikut cara melakukan titrasi yang baik. Ya, perhatikan tangan kanan kita memegang buret dan kran pada buret, sedangkan tangan kiri kita memegang labu Erlenmeyer. Bisa diperhatikan ya caranya. Selanjutnya kita perhatikan grafik titrasi asam kuat dan basa kuat ya. Setelah kita melakukan titrasi, kita akan membuat kurva titrasi dari asam kuat dan basa kuat. Ya, perhatikan asam kuat dititrasi dengan menggunakan basa kuat. Di sini basa kuat sebagai larutan standarnya. Kita mengetahui berapa volumenya dan konsentrasinya. Sedangkan asam kuatnya berada pada Erlenmeyer yang kita ketahui hanya volumenya, sedangkan konsentrasinya tidak diketahui. Perhatikan titik ekivalen itu tepat pada pH 7 ya, perhatikan. Karena asam kuat dan basa kuat ketika tepat habis bereaksi, garam yang terbentuk itu bersifat netral. Selanjutnya kita perhatikan grafik titrasi basa kuat dengan asam kuat. Ini kurvanya terbalik ya, grafiknya terbalik karena asam kuat sebagai larutan standarnya kita mengetahui volume dan konsentrasinya, sedangkan basa kuatnya sebagai larutan analit ya, larutan yang hendak kita ketahui konsentrasinya ditempatkan pada labu Erlenmeyer. Sama titik ekivalennya juga berada pada pH sekitar 7. Kemudian yang berikut kita lihat grafik titrasi asam lemah dengan basa kuat. Nah, perbedaannya antara asam kuat dengan basa kuat. Bisa diperhatikan perbedaannya tadi ya. Di sini titik ekivalennya berada di sekitar range pH-nya dari hampir mendekati pH 9 ya, 8, sekian. Itu merupakan titik ekivalennya. Selanjutnya kita perhatikan kurva titrasi basa kuat dengan asam lemah ya. Kurvanya merupakan kebalikan dari titrasi asam lemah dengan basa kuat. Titik ekivalennya masih berada pada range pH antara 8 sampai 9 ya, tapi lebih mendekati ke arah pH 9. Yang berikut grafik titrasi asam kuat dengan basa lemah ya. Asam kuat dengan basa lemah. Perhatikan basa lemah sebagai larutan standar. Perhatikan titik ekivalennya berada di range pH antara 5 sampai 6. Yang anak panah merah itu merupakan titik ekivalen. Dan selanjutnya kita perhatikan grafik titrasi basa lemah dengan asam kuat. Titik ekivalennya masih pada range pH 5 sampai 6. Di sini kurvanya merupakan kurva kebalikan dari hasil titrasi asam kuat dengan basa lemah. Nah, yang berikut kita lihat perhitungan konsentrasi analit pada titrasi asam basa. Cara menghitung konsentrasi analit atau larutan yang berada dalam labu Erlenmeyer jika larutan standar atau titran, yaitu larutan yang berada dalam buret, diketahui konsentrasinya adalah sebagai berikut. Ma kali Va kali valensi sama dengan Mb kali Vb kali valensi. Sehingga Mb sama dengan Va kali Ma kali valensi dibagi Vb kali valensi, dengan Ma adalah konsentrasi larutan standar yang berada pada buret. Kemudian Va merupakan volume larutan standar. Valensi merupakan jumlah ion H+ atau ion OH- yang dihasilkan oleh suatu asam atau suatu basa. Sedangkan Mb merupakan konsentrasi larutan dari analit, larutan yang berada pada Erlenmeyer. Dan Vb merupakan volume larutan analit
yaitu larutan yang berada pada Erlenmeyer. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh berikut ini. Sebanyak 40 ml larutan asam sulfat 0,25 molar dititrasi dengan suatu basa bervalensi 1 dan ternyata dibutuhkan 57 ml basa tersebut. Berapakah kemolaran basa yang digunakan tersebut? Untuk menyelesaikan kita perhatikan ya. Persamaannya Ma kali Va kali valensi sama dengan Mb kali Vb kali valensi. Itu merupakan persamaan matematisnya. Nah, molaritas H2SO4 dikali volume H2SO4 dikali valensi sama dengan molaritas suatu basa dikali volume suatu basa dikali valensi. H2SO4 mempunyai valensi sama dengan 2 karena dia menghasilkan 2H+. Sehingga dari persamaan matematis kita perhatikan 0,25 molar dikali 40 ml dikali 2 sama dengan Mb kali 57 ml kali 1. Karena basanya merupakan basa bervalensi 1. Sehingga Mb sama dengan 0,25 kali 40 kali 2 dibagi 57 kali 1 sama dengan 0,35 molar. Jadi konsentrasi dari basa yang digunakan adalah 0,35 molar. Selanjutnya contoh berikut. Berapa konsentrasi dari larutan asam asetat CH3COOH jika diketahui untuk titrasi 20 ml larutan CH3COOH tersebut diperlukan 15 ml larutan NaOH 0,05 molar agar mencapai titik ekivalen. Nah, lihat penyelesaiannya. Nah, si Ma kali Va kali valensi sama dengan Mb kali Vb kali valensi. Hingga molaritas NaOH dikali volume NaOH dikali valensi sama dengan molaritas CH3COOH kali volume CH3COOH dikali valensi. 0,05 molar dikali 15 ml kali 1. Ingat valensi NaOH 1. Sama dengan molaritas CH3COOH dikali 25 ml dikali 1. Sehingga molaritas dari asam asetat atau CH3COOH sama dengan 0,05 kali 15 kali 1 dibagi 25 kali 1. Sehingga konsentrasi CH3COOH yang digunakan dalam titrasi tersebut adalah 0,03 molar. Demikian jumpa kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang dibagikan pada kesempatan kali ini dapat berguna dalam proses pembelajaran kimia yang saat ini kita lakukan dengan secara online. Oke, ingat tetap giat belajar, tetap semangat, salam sehat, salam cerdas.